Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu wahai Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain daripada Allah setelah kepergian Musa. Dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, pembeda, agar kamu memperoleh petunjuk. Di sini ada kisah yang menarik untuk kita gali. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Fir'aun pun ditenggelamkan, maka Musa berhasil kemudian membawa Bani Israel hampir mendekati Palestina, tapi tidak bisa masuk Palestina karena harus melawan orang-orang yang ada di Palestina. Sementara Bani Israel tidak berani untuk melakukan peperangan. Akhirnya kemudian Bani Israel pun ya hanya di sekitar situ saja hidup, di perbatasan itu saja. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam pun ingin membuat undang-undang karena susahnya Bani Israel itu diatur, sangat degil. Akhirnya kemudian Musa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan undang-undang, aturan-aturan yang bisa diterapkan kepada Bani Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan undang-undang kepada Bani Israel yang kita kenal dengan Taurat. Maka Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian disuruh datang ke Bukit Saina yang ada di Mesir. Berangkatlah Musa alaihi salatu wassalam, namun sebelum berangkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam mempercayakan kepada abangnya untuk memimpin Bani Israel oleh Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kita tahu berbeda karakter antara Musa dan Harun. Kalau Harun ini orangnya lembut, kalau Musa itu orangnya keras, tegas. Dan memang cocok gitu ya. Umat yang sangat susah diatur memang layak mendapatkan pemimpin yang seperti itu, yang tegas, yang keras gitu ya, supaya bisa diatur. Sebab kalau seandainya umat yang sangat keras pemimpinnya lembek, maka tidak akan bisa diatur. Justru pemimpin yang akan diatur. Berangkatlah Musa alaihi salatu wassalam ke Bukit Saina. Kemudian Musa pun mulai berpuasa di malam hari, karena syariat puasa di zaman itu kan berbeda dengan syariat puasa di zaman sekarang. Kalau sekarang puasa ya di siang hari, kalau zaman dulu ya puasa di malam hari. Berpuasalah Nabi Musa selama 30 hari. Ketika di hari yang ke-30 maka Musa alaihi salatu wassalam membatalkan puasanya karena ingin berdialog dengan Allah. Dia khawatir mulutnya bau, karena orang yang berpuasa itu kan mulutnya bau di sisi manusia, tapi di sisi Allah harum. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur agar Musa menyempurnakan puasanya, karena bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Rasul,
laluhufu fammis shaim atyab indallahi min rihil misk, bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi di sisi Allah. Maka Musa menyempurnakan 10 hari jadi genap 30 hari tambah 10 hari genap 40 hari. Musa berpuasa selama 40 hari. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun mendatangi Nabi Musa dan memberikan Taurat, mengajarkan Taurat, supaya kelak Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa untuk menjadi undang-undang Bani Israel. Taib, di sini cerita Musa sampai di sini. Tetapi ketika kemudian Bani Israel ditinggalkan oleh Musa selama 40 hari 40 malam ke Bukit Sainah, sementara Bani Israel ketika itu dipimpin Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Rupanya di tengah-tengah Bani Israel itu ada orang munafik, namanya Samiri. Kalau di zaman Nabi SAW munafiknya namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah. Tapi di zaman Nabi Musa tokoh munafiknya namanya Samiri. Samiri ini tokoh munafik orang-orang Bani Israel. Lah Samiri sendiri karena dulu dia adalah penyembah sapi, orang-orang Mesir mereka menuhankan sapi. Jadi ketika kemudian ikut hijrah bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Samiri ini hendak menyesatkan Bani Israel. Mumpung tidak ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika itu Bani Israel merasa berdosa, karena ketika mereka di Mesir sebelum mereka diajak hijrah oleh Nabi Musa, mereka membawa emas-emas kaum Kibti. Kaum Kibti itu kaumnya Fir'aun, dan mereka tidak mengembalikannya, jadi merasa berdosa. Sementara mereka tidak mungkin pulang lagi ke Mesir. Akhirnya kemudian karena merasa berdosa itulah Samiri memberikan solusi, bagaimana kalau emas-emas kita ini kita kumpulkan saja. Maka setiap orang mengumpulkan emasnya dan diserahkan kepada Samiri. Rupanya Samiri sudah membuat makar, membuat cetakan patung anak sapi. Dibakarlah emas-emas itu, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan anak sapi. Setelah kemudian dicetak, jadilah patung anak sapi dari emas. Lah Samiri ini membawa tanah bekas pijakan kaki kudanya Jibril. Jadi ketika Nabi Musa menyeberangi lautan dikejar oleh Fir'aun itu, Samiri itu persis di belakang Nabi Musa. Lah ketika Jibril itu diperintahkan Allah untuk membelah lautan, dan itu mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, setelah memukulkan tongkat terbelah lautan menjadi 12 jalan. Lah Jibril itu menunggang kuda, dan itu tampak oleh Samiri. Jadi oleh Samiri itu dilihatin saja kudanya Jibril itu setiap langkah di tanah, kemudian ditandai. Lah ketika kemudian sudah menyeberang lautan, kemudian dia mengambil tanah bekas pijakannya itu, dan itu menjadi kebanggaan Samiri. Akhirnya kemudian, dan kita tahu bahwa kudanya Jibril itu simbol kehidupan. Lah ketika patung sapi itu sudah jadi, karena dia punya bekas tanah pijakan kudanya Jibril, dan itu disebutkan dalam Quran tuh, ya, tentang kisah ini disebutkan juga dalam Quran. Akhirnya Musa pun menyiramkan itu, pasirnya itu disiramkan ke patung sapi yang baru dicetak itu. Tiba-tiba sapi itu hidup, tetapi tidak hidup seutuhnya, hanya mengeluarkan suara. Makanya Allah mengatakan lahu khuar, keluar suara. Lah otomatis ketika sapi itu hidup dan mengeluarkan suara,
Bani Israel heran, kok bisa patung anak sapi yang terbuat dari emas bisa hidup dan bersuara? Disinilah kemudian Samiri pun menyesatkan sebagian Bani Israel dan mengatakan, lihat, inilah Tuhan kita. Nabi kita Nabi Musa alaihi salatu wassalam jauh-jauh pergi menuju Bukit Saina untuk menemui Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini. Kemudian menunjukkan kepada patung anak sapi itu. Nabi Musa jauh-jauh ke sana nyari Tuhannya, dia salah alamat. Tuhannya lo ada di sini katanya. Kemudian ditunjukkan kepada patung anak sapi. Akhirnya kemudian sebagian Bani Israel pun tertarik dengan ajakan Samiri. Akhirnya mereka pun menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri ini. Murtad sebagian besar mereka. Ya. Inilah yang kemudian dipermisalkan oleh Nabi SAW ketika saat perang Hunain. Perang Hunain itu perang besar, di mana jumlah kaum muslimin kebiasaannya lebih sedikit dibandingkan jumlah orang kafir. Dalam perang Hunain terbalik, jumlah kaum muslimin lebih banyak dibandingkan jumlah orang kafir. Karena ketika itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam bergabung untuk jihad. Lah ketika pasukan Rasul yang hudatsa'u ahdi bil Islam baru saja masuk Islam, akidahnya belum kokoh, melewati satu pohon. Pohon itu di zaman jahiliyah suka digunakan untuk tabaruk, mencari berkah. Jadi sebelum perang mereka gantungkan pedang itu di pohon dengan keyakinan akan ditransfer kekuatan, sehingga kalau mereka menggunakan pedang yang diletakkan di pohon itu maka akan mengalami kemenangan. Itulah keyakinan jahiliyah ketika itu. Lewat di pohon itu, kemudian para sahabat yang baru masuk Islam itu berhenti. Ketika Nabi SAW lewat, Rasul berhenti juga. Tiba-tiba sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini nyeletuk kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Rasul, bisa enggak kita jadikan pohon ini sebagai gantungan pedang? Diingatkan ke zaman jahiliyah itu ya. Karena dulu kami itu suka gantungan pedang di sini sebelum perang. Rasul marah. Biasanya Rasul tidak marah kalau ada yang baru masuk Islam kemudian melakukan kesalahan, seperti orang Badui yang kencing di masjid. Rasul tidak marah. Sahabat marah tapi Rasul tidak marah. Tapi dalam kasus ini Rasul marah. Kenapa? Beda babnya. Itu bab fikih, ini bab akidah. Ya kan? Bab akidah bicara tentang tauhid dan syirik. Kalau sampai syirik keluar dari Islam. Maka Nabi SAW takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innahas sunnah. Ini perbuatan-perbuatan yang telah berlalu. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kalian ini gimana? Kata Rasul, kalian ini persis seperti Bani Israel yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Maksudnya apa? Kembali kepada kisah di sini. Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, malah menyembah sapi, gitu maksudnya. Makanya Rasul marah kepada para sahabat, kalian ini gimana? Kalian ini seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Innakum qaumun tajhalun, kalian itu jahil. Udah diberikan hidayah mau sesat, gitu maksudnya. Lah di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian sebagian Bani Israel menyembah patung sapinya yang dibuat si Samiri itu. Murtadlah sebagian mereka. Nabi Harun tidak bisa apa-apa. Karena Nabi Harun kalau sampai mencegah mereka bisa dibunuh masalahnya. Sementara Harun orangnya lembut. Lain dengan Nabi Musa. Maka akhirnya ketika sebagian Bani Israel tetap beriman, sebagiannya kufur dan mengikuti Samiri. Setelah 40 hari lewat,
datanglah Nabi Musa membawa papan Taurat itu. Membawa papan Taurat. Dari sini Allah mengatakan, wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel, thumma takhadtumul ijla, justru mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan, min ba'dihi wa antum zalimun, dan kamu termasuk orang zalim. Sudah diberikan hidayah tauhid malah mau syirik, itu kan zalim artinya. Karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ya. Ketika Musa melihat sebagian Bani Israel murtad, penyembah anak patung yang dibentuk Samiri itu, marah Musa. Dipanggilnya Harun. Dalam Al-Quran dijelaskan dijambaknya rambutnya, jadi tangan kanannya menjambak rambutnya, tangan kiri menjambak janggutnya, dijambak dua-duanya. Marah Musa. Nah, kemarahannya disebutkan dalam Quran tuh. Seolah-olah apa? Harun sudah menyesatkan Bani Israel. Tapi Harun memberikan alasan, wahai anak, wahai saudaraku, lepaskanlah jambakanmu ini. Aku ini berbeda dengan dirimu. Engkau kuat, aku ini lemah kan itu. Mereka takut hanya kepadamu wahai Musa, sementara mereka tidak takut kepadaku, bahkan mereka mengancam akan membunuhku. Akhirnya kemudian Musa pun melepas dan memaafkan Harun. Dipanggil semua Bani Israel, panggil semuanya. Kemudian papan Taurat itu yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jal dilempar sampai hancur, berkeping-keping tuh papan itu. Baru datang bawa Taurat, rupanya justru sebagian Bani Israel malah murtad, dibanting papannya sampai pecah. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam membuat pilihan kepada Bani Israel untuk bertobat. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kemudian kami memaafkan kamu setelah kamu bersyukur. Wa idza ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Artinya Musa itu sudah membawa Taurat, malah kemudian mereka kufur. Akhirnya setelah mereka dipaksa untuk tobat, mereka tidak mau bertobat. Musa membawa papan Taurat dan mengatakan, kalian harus mengikuti undang-undang ini. Kemudian mereka mengatakan, sami'na wa asayna, katanya. Kami dengar tapi kami bermaksiat, katanya. Lihat degilnya Bani Israel. Ya, kepada Nabi Musa malah mengatakan sami'na wa asayna. Berbeda dengan para sahabat Rasul. Ketika setelah perang Ahzab, perang Khandaq itu, kaum muslimin itu belum istirahat, lukanya masih menganga, darah masih bercucuran, mereka masih lelah. Tiba-tiba Jibril turun memberitahu Nabi SAW yang sedang mandi. Kata Jibril, jangan buat istirahat pasukan, berangkat sekarang kepung Bani Quraidah, karena mereka telah berkhianat dan mereka yang memicu perang ini. Akhirnya setelah Rasul mandi, dikumpulkan sahabat. Kata Nabi SAW, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang istirahat, kalian semuanya pasukanku harus berangkat kepung Bani Quraidah. Jangan solat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah, katanya. Apa kata sahabat? Sami'na wa ata'na. Padahal mereka masih berlumuran darah, luka saja belum sembuh, baru selesai perang, baru dimenangkan. Tapi mereka sami'na wa ata'na, apapun yang diperintahkan Rasul sami'na wa ata'na. Beda dengan Bani Israel.
Ketika akan diputuskan hukum dari Taurat, mereka malah mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami akan bermaksiat lagi, katanya. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah, diangkatnya gunung itu. Gunung diangkat. Gunung itu ada di kepala mereka itu. Ya. Kata Nabi Musa, kalian mau bertobat atau gunung dihempaskan kepada kalian? Bayangkan, gunung di atas kepala. Ya. Ketika mereka lihat ke atas, ketakutan mereka. Akhirnya mereka pun bertobat. Makanya Allah mengatakan summa afauna ankum, kemudian kami maafkan kamu, ba'da dzalika, setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa menjadi umat yang bersyukur. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalian harus mengikuti Taurat ini dan hukum yang berlaku di dalamnya. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Akhirnya mereka pun tobat dan siap mengikuti aturan Taurat. Nih mereka sudah murtad karena sudah menyembah patung Samiri. Kemudian diancam oleh Nabi Musa untuk ditimpakan gunung. Akhirnya mereka taubat terpaksa. Kemudian Allah pun masih memaafkan mereka. Barulah Musa membacakan undang-undang Taurat. Apa hukuman orang yang murtad kemudian menyembah sapi? Apa hukumannya? Karena mereka sudah siap untuk menerima hukuman dan ikut undang-undang Taurat. Disinilah Allah menjelaskan hukumannya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi diri-diri kalian sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan kalian. Karena itulah bertobatlah kepada penciptamu. Bagaimana caranya? Bunuhlah diri-diri kalian. Lihat, tobatnya suruh saling membunuh. Dan ini hukuman dalam Taurat. Kalau orang murtad harus saling dibunuh. Akhirnya mau tidak mau mereka harus melakukannya, kan? Karena mereka sudah berjanji. Mereka bertobat kepada Allah karena serba salah mereka. Kalau mereka tidak mau, gunung di atas kepala, mati juga kalau ditimpakan. Tapi kalau mereka kemudian mau, mati juga karena hukuman dalam Taurat harus saling membunuh. Kan itu kan pusing ini, sama-sama mati masalahnya. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing membawa pisau masing-masing. Kemudian sebagai bentuk tobatnya, sesama mereka saling membunuh. Begitu cara tobatnya. Subhanallah. Alhamdulillah kita ini, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat rahmatan lil alamin. Kalau Allah takdirkan ada orang murtad, memang orang murtad dibunuh dalam Islam. Man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agama, bunuh. Dalam Islam kan seperti itu. Tapi kalau dia bertobat, maka Islam menerima tobatnya. Dan hukuman bunuh yang sudah ditetapkan itu dihapus karena sudah tobat. Ya. Tetapi dalam undang-undang Taurat berbeda. Walaupun sudah tobat, kamu harus mati dengan cara membunuh. Ya kan? Membunuh diri atau saling membunuh kalau ramai. Akhirnya sesama mereka saling membunuh. Yang nyembah anak sapi Samiri itu, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Karena itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Dia akan menerima tobat kalian. Hanya dengan itu caranya kalian tobat, baru Allah akan terima. Ya. Jadi tidak ada pilihan itu ya, kecuali harus saling membunuh. Itulah tobatnya kalian.
Kemudian sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Subhanallah. Lihat Nabi Musa dihadapkan kepada kaum yang seperti ini. Lalu bagaimana nasib Samiri ini? Nasib Samiri yang menyesatkan Bani Israel, yang telah membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Bagaimana nasibnya? Dipanggil dia oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian sebagai hukumannya Samiri harus keluar dari Bani Israel dan tidak boleh ada yang bicara dengan dia. Nabi Musa tidak membunuh Samiri, persis seperti ketika Nabi SAW dihadapkan dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Sudah jelas-jelas dia yang mengompori para sahabat untuk tidak berangkat jihad. Sudah jelas-jelas dia tokoh orang yang telah menyebar fitnah bahwa Aisyah berzina. Sudah jelas-jelas bahwa dia yang hendak membunuh Nabi SAW dalam berbagai macam kesempatan. Rasul sudah tahu dia, tapi Rasul membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kenapa? Sampai Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah, atau Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unukuh. Rasul, izinkanlah aku penggal tuh lehernya si Ubay itu, si Abdullah bin Ubay bin Salul itu, karena dia munafik. Kata Nabi SAW, jangan wahai Umar, la'alla nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan kau bunuh, nanti orang mengira Muhammad membunuh salah seorang sahabatnya. Karena di zaman itu tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat. Masalahnya munafik pun sholat di belakang Nabi, zakat di hadapan Nabi, terkadang jihad bersama Nabi, sehingga tidak bisa dibedakan mana sahabat mana munafik. Jadi kalau Rasul memerintahkan Umar membunuh salah satu daripada tokoh munafik, nanti apa kata orang? Lihat, agama Muhammad aneh, masa sahabatnya dibunuh sendiri? Kata Rasul, jangan. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh ujian ini tidak seberapa dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqad udhi wa sabara. Nabi Musa sudah banyak diuji tetapi dia sabar. Kenapa? Bani Israel kayak gini, murtad, kemudian taubat lagi, membangkang lagi, taubat lagi, tapi Nabi Musa sabar. Kemudian Samiri pun disuruh pergi, tidak boleh lagi ada di Bani Israel, dan tidak boleh siapapun mengajak bicara dengan dia. Itu hukumannya, hukuman sosial, diusir. Dari sini terjadi khilaf pendapat tentang kemana Samiri, apakah dia mati ataukah masih hidup. Ada yang mengatakan Samiri itu menghilang, kemudian kelak akan muncul di akhir zaman sebagai Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah Samiri yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu, tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama bahwa Dajjal bukan Samiri dan Samiri bukan Dajjal. Kan di zaman Nabi SAW, Dajjal itu sudah pernah ditemui oleh seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari ketika membawa 30 anak awak kapal, kemudian terdampar di laut entah berantah. Ketika terdampar di pulau, dia masuk ke dalam hutan, kemudian berjumpa dengan makhluk namanya Jassasah, berbulu tidak jelas mana dubur mana kubul karena banyak bulunya. Kemudian menghantarkan Tamim ibn Aus Ad-Dari dan 30 awaknya ke sebuah tempat ibadah yang ada di tengah hutan. Rupanya di dalamnya ada orang yang dirantai. Kemudian bertanya tentang mata air Zugor, bertanya tentang sungai danau Tiberias, kemudian bertanya tentang pohon kurma Baisan, kemudian bertanya tentang pemunculnya seorang nabi dari Madinah di tempat yang banyak pohon kurma. Macam-macam orang ini bertanya, sampai akhirnya Tamim ibn Aus Ad-Dari takut, kemudian membawa lagi 30 anak awaknya pulang. Ketika sampai di kota Madinah, dia pun masuk Islam. Kemudian dia pun menceritakan
kejadian berjumpa dengan orang di tengah hutan saat dia